Ya, kebijakan Sinteyong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia jadi sorotan media ASEAN. Dasar hukum kuat, PSSI yakin menang di sidang CAS untuk kasus Martin Paes. Dan tak disangka, begini cara Kemenpora buat para pemain diaspora setia untuk membela timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, media asal Vietnam menyoroti kebijakan Sinteyong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan. Perlu diketahui, perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kali ini akan dimulai pada September 2024. Yang pertama, Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 5 September 2024. Lalu beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 10 September 2024, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus 2024, maka waktu persiapan Sinteyong jelas cukup mepet. Ya, kendati demikian, Sinteyong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2020 mendatang. Dan itu berarti Sinteyong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu saja. Keputusan Sinteyong memanggil skuad timnas Indonesia untuk menjalani TC di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam The Tau 247. Menurut media Vietnam tersebut, Sinteyong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan. Sekarang merupakan waktunya untuk fokus demi timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya bahkan jadwal latihan dijadwalkan pada 2 September 2024 alias 3 hari sebelum melawan timnas Indonesia. Ya, momen itulah yang menjadi sorotan media Vietnam. Namun mereka pun sejatinya tetap percaya timnas Indonesia asuhan Sinteyong tetap berbahaya sebab persiapan mereka sudah benar-benar matang. Federasi Sepak Bola Indonesia sudah berusaha mengatur jadwal pertandingan Liga 1 musim ini, sehingga sang pelatih tidak perlu khawatir bakal kesulitan memanggil para pemain. Ya, selain Arab Saudi dan Australia, nantinya timnas Indonesia akan melawan Jepang, China, dan juga Bahrain. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora untuk pemain diaspora Hamdan Hamedan sampaikan optimismenya soal kasus persidangan Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Seperti yang diketahui, Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini menjadi WNI sejak April 2024 lalu. Ya, meski begitu, kiper FC Dallas belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasinya masih belum tuntas. Pasalnya, regulasi FIFA pada artikel 9 paragraf 2 tidak memperbolehkan seorang pemain di bawah usia 21 tahun untuk melakukan perpindahan federasi. Saat tampil terakhir untuk timnas U21 Belanda, jadwal kualifikasi Piala Eropa U21 2021 mengalami penundaan karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Karena itulah PSSI membawa permasalahan Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS yang bakal disidangkan pada 18 Agustus 2024. Meski begitu, Hamdan Hamedan optimistis jika PSSI bisa memenangkan kasus Martin Paes. Hal ini karena Martin Paes terkendala dengan situasi pandemi global yang memungkinkannya untuk tetap bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Kalau kasus Paes ini merujuk regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua, menyatakan bahwa pemain tidak boleh lebih dari usia 21 tahun ya, ketika bermain membela negaranya. Martin Paes bermain di tim U21 Belanda ketika berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID. Kan saat ada COVID, turnamen diundur 1 tahun. Jadi ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Ya kan dia boleh bermain di sana kan, karena ada kondisi force major-nya kan, kondisi mendesak gitu. Kalau kita lihat di the rules of eligibility itu ya, mereka membuka ruang untuk pengecualian itu ya, misal pandemi global dan juga bencana alam. Dalam konteks tersebut kan seorang pemain bisa pindah kewarganegaraan dan pindah federasi
ketika kita tinggal di suatu negara itu selama 5 tahun atau lebih kan ya, kata Hamedan. Dia pun melanjutkan, nah bagaimana FIFA menghitung hal tersebut? Setidaknya seseorang itu harus tinggal di negara tersebut selama 183 hari. 183 hari itu dihitung dari 365 dibagi 2. Namun kalau tidak bisa tinggal di sana selama 183 hari karena faktor pandemi global, perang dan sebagainya, maka bisa diberikan pengecualian. Karena itu kan pendekatannya pakai kasus per kasus. Ya kita doakan saja semoga kasusnya lancar. Ya, pihak Kemenpora optimistis PSSI bisa menurunkan tim terbaik saat sidang di CAS untuk kasus Martin Paes ini. Saya pikir PSSI bakal menurunkan tim hukum yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung tanggal 18 Agustus semoga lancar pengumumannya. Karena kan turnamennya harus di tahun 2020. Waktu itu dia memang berada di bawah 21 tahun. Ya kan karena ada masalah force major itu, saya pikir yang lain juga demikian. Bukan hanya leg spesialis yang hanya berlaku pada satu orang saja. Itu juga kan seluruh tim berlaku juga kan, dan ini di luar kuasanya Martin Paes kan. Dan menurut saya artikel 5 paragraf 5 itu ketika saya baca, wah ini nih extraordinary circumstances ini bisa menjadi argumen menurut hemat saya sih, meski saya bukan ahli legalnya, kata Hamdan Hamedan. Tapi ya menurut opini sederhana saya, itu bisa menjadi argumen utama. Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah selesai ketika Martin Paes sumpah WNI. Karena itu kan ranah pemerintah ya. Sekarang mari kita dukung deh bersama dan PSSI pasti mengerahkan tim legal yang terbaik. Kita sudah tahu lah, yang pastinya hebat-hebat dan memahami. Jadi ya kita doakan saja agar sidangnya lancar di CAS ini. Tapi kalau saya pelajari itu, saya melihatnya ya ini karena Paes tidak bisa melakukan apapun. Pungkas Hamdan Hamedan. Dan di informasi bola yang terakhir, tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Hamdan Hamedan bocorkan cara agar pemain diaspora untuk tetap setia membela timnas Indonesia. Pihaknya belajar dari kasus Matt Baker yang sempat dipanggil timnas U17 Australia untuk sebuah turnamen persiapan sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelumnya Matt Baker tampil impresif ketika membela timnas U16 Indonesia di turnamen Asian Cup U16 2024. Ya, kasus tersebut membuat semua pihak mulai dari Kemenpora, PSSI sampai tim pelatih timnas U17 Indonesia bergerak. Kemenpora langsung mempertemukan antara PSSI dan kedua orang tua Matt Baker. Beruntungnya kedua orang tua Matt Baker tetap meneguhkan komitmen bersama timnas U17 Indonesia. Hamdan Hamedan mengaku bahwa untuk mempermanenkan seorang pemain diaspora untuk bisa tampil untuk timnas Indonesia ada dengan dua cara. Cara pertama tentu lewat jalur regulasi dari FIFA. Seperti yang diketahui, seorang pemain tak bisa beralih federasi dalam 3 kondisi. Kondisi pertama adalah pemain tidak bisa beralih federasi jika sudah pernah tampil di turnamen level A FIFA, seperti Piala Dunia atau kompetisi level benua tingkat senior meski hanya semenit. Kondisi kedua adalah para pemain tampil lebih dari 3 kali di luar kompetisi level A, seperti Asian Cup, kualifikasi Piala Dunia, laga persahabatan lebih dari 3 kali. Kondisi ketiga adalah para pemain bisa melakukan perpindahan federasi sampai usia 21 tahun saja. Hamdan Hamedan mengaku bahwa strategi ini berlaku umum bagi seluruh negara untuk mengamankan talenta terbaiknya secepat mungkin. Jadi kalau ngelok pemain bertalenta tinggi ada di regulasi FIFA itu kan bahwa seseorang nggak bisa berpindah asosiasi kalau bermain ya di turnamen grade A FIFA kayak Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, Copa America, atau kompetisi level benua lainnya di tingkat senior. 1 detik pun. Walaupun dia masih berusia 16 tahun sudah nggak bisa pindah kalau sudah tampil di turnamen grade A. Kalau di international match di luar itu, seperti Asian Cup, kualifikasi Piala Dunia, laga persahabatan, misal nih, ada pemain berusia 18 tahun dan bermain di AFF Senior. Dia main lebih dari 3 kali, aturan maksimal dari FIFA. Artinya 4 kali ya, lawan Malaysia 20 detik, Vietnam 20 detik misal, Timor Leste 20 detik, Thailand 20 detik. Tapi karena sudah 4 kali main, sudah nggak bisa pindah federasi juga. Nah ini kan strategi secara umum, patut atau tidak patut adalah 2 hal yang berbeda, ujarnya. Nah, strategi kedua dari Kemenpora untuk tetap menjaga kesetiaan para pemain diaspora bersama timnas Indonesia adalah pendekatan kemanusiaan. Ya, strategi tersebut ditujukan untuk para pemain diaspora yang masih di bawah usia 21 tahun seperti Welber Jardim dan juga Matt Baker. Pihak Kemenpora bakal melakukan pendekatan terbuka kepada para keluarga pemain jika ada permasalahan tertentu. Strategi ada yang lebih bagus, strategi berikutnya adalah human to human connection.
Jadi hubungan yang bagus dengan Becker, dengan Welber. Komunikasinya selalu mereka bisa telepon kita kapanpun. Kita itu selalu bisa one phone call away ya, atau terbuka untuk dimintai pertolongan lewat satu sambungan telepon. Tapi kalau kita bicara regulasi ya seperti itu. Regulasi FIFA kan bisa beralih federasi kalau usianya kurang dari 21 tahun, tidak lebih dari 3 kali pertandingan, kecuali pernah tampil di kompetisi Grade A di FIFA. Intinya kami harus bisa memanusiakan manusia. Ya bisa guyup lah, jadi kan semuanya senang. Pungkas Hamedan.